wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nani Rasia, AMDT, SSI, MSI dengan NDM 1019119103. Saya salah satu dosen di program studi Teknologi Rekayasa Elektromedis, program sarjana terapan di Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya memiliki latar belakang keilmuan di bidang fisika medis yang sangat relevan dan mendukung dalam memahami dan mengajarkan teknologi pencitraan diagnostik seperti sinar X, CT scan, dan sistem digital radiografi. Keilmuan ini memberikan dasar yang kuat dalam memahami prinsip kerja alat, proteksi radiasi khususnya citra medis, serta aplikasi teknologi radiologi dalam pelayanan kesehatan. Mata kuliah peralatan radiologi salah satu mata kuliah yang saya ampu, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah inti di program studi teknologi rekayasa elektromedis, di mana mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dengan beban SKS 2 SKS teori. Mata kuliah ini merupakan tahap awal dikarenakan mata kuliah peralatan radiologi terdiri dari 3 tahap. Di antaranya, peralatan radiologi 1 itu diberikan pada semester 4, kemudian peralatan radiologi 2 itu diberikan pada semester 5, kemudian peralatan radiologi 3 itu diberikan pada semester 6. Ketiganya dirancang secara berjenjang untuk membentuk pemahaman yang mendalam bagi mahasiswa terhadap teknologi pencitraan medis. Deskripsi mata kuliah peralatan radiologi 1. Mata kuliah peralatan radiologi 1 membahas pengoperasian peralatan radiologi, prinsip kerja peralatan radiologi, kemudian proteksi radiasi, dan standar keselamatan, pemeliharaan, preventif dan korektif, serta troubleshooting pada alat radiologi. Metode pembelajaran pada mata kuliah peralatan radiologi 1. Pada proses pembelajaran menerapkan pendekatan yang aktif dan bervariasi, di antaranya ekspositori, di mana ekspositori ini adalah metode pembelajaran yang bersifat deduktif, di mana dosen atau pengajar menyampaikan materi secara sistematis, terstruktur, dan terencana. Contoh penerapan di mata kuliah saat mengajarkan prinsip kerja alat X-ray, dosen menyampaikan tentang interaksi sinar X dengan jaringan tubuh, prinsip tabung sinar X, dan aspek proteksi radiasi secara runtut dan menggunakan slide atau video. Metode yang kedua itu adalah reciprocal teaching, di mana reciprocal teaching ini adalah strategi belajar yang bersifat kolaboratif. Mahasiswa dibimbing untuk menjadi pembelajar aktif dan pengajar bagi teman sekelompoknya. Contoh penerapannya, dalam topik pemeliharaan alat general X-ray, setiap mahasiswa mempelajari satu bagian di modul pembelajaran. Metode yang ketiga itu tanya jawab dan diskusi, di mana metode ini berfungsi untuk mendorong mahasiswa untuk interaksi aktif, kemudian menggali pemahaman mahasiswa, serta melatih berpikir analitis dan kritis. Contoh penerapannya, dosen melempar pertanyaan, mempertanyakan kepada mahasiswa apa dampak kalibrasi yang tidak dilakukan pada alat general X-ray. Kemudian metode selanjutnya itu adalah problem solving atau pemecahan masalah, di mana metode ini menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis masalah nyata.
Contohnya, mahasiswa diberi kasus alat general X-ray untuk menunjukkan hasil gelombang noise. Jadi, mahasiswa dituntut untuk merancang atau mencari solusi apa permasalahan yang terjadi. Media yang digunakan pada perkuliahan ini di mana mata kuliah menggunakan media pembelajaran itu LMS di mana mahasiswa bisa melihat materi pembelajaran, pengumpulan tugas, kemudian absensi juga bisa dilakukan pada LMS. Kemudian media yang digunakan pada pembelajaran ini juga ada Discord, di mana di situ mahasiswa bisa memberikan informasi apapun yang ada di pembelajaran peralatan radiologi 1. Untuk penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 25% penugasan, kemudian 25% keaktifan dan kehadiran, kemudian 25% penilaian UTS, kemudian 25% penilaian UAS. Penilaian ini sudah disepakati pada saat kontrak perkuliahan peralatan radiologi 1. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah peralatan radiologi 1, di antaranya capaian pembelajaran, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, dan terakhir itu ada bahan kajian materi pembelajaran. Bagian dari capaian pembelajaran, CPL 3 menguasai keterampilan dalam memahami literatur dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris di dunia kerja. Kemudian CPL 4 mampu menerapkan budaya mutu dalam manajemen pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan. CPL 5 mampu melakukan pengelolaan alat elektromedis teknologi sederhana, menengah, dan tinggi sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan. CPL 6 mampu menunjukkan keterampilan dalam sains engineering untuk peralatan elektromedis secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku. CPL 7 mampu melaksanakan kajian ekonomis terhadap alat elektromedik teknologi sederhana dan menengah sesuai standar dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan pasien safety. CPL 8 mampu menunjukkan keterampilan uji produksi, pengujian, output atau kalibrasi, dan pengujian keselamatan listrik alat elektromedik teknologi sederhana dan menengah, serta menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja menggunakan metode kerja tertentu sesuai standar prosedur yang ditetapkan. CPL 9 mampu menentukan dan mengkaji kebutuhan sarana prasarana, mendukung alat elektromedik teknologi sederhana, menengah, dan tinggi untuk menunjang fungsi alat sesuai standar yang ditetapkan. Bagian dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK 1, mahasiswa mampu mengenali dasar radiologi general X-ray dan konsep dasar tabung sinar X. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami kelistrikan pada mesin dan tabung sinar X, serta persoalan sederhana tentang general X-ray dan tabung X-ray. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami rangkaian primer dan sekunder, pembangkit tegangan tinggi, dan prinsip pengelolaan peralatan. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar imaging sinar X, EPF, film viewer, CR, dan DR. CPMK 5, mahasiswa dapat memahami peralatan mobile X-ray. CPMK 6, mahasiswa dapat memahami peralatan mamografi. CPMK 7, mahasiswa dapat memahami peralatan CT scan. Untuk bahan kajian materi pembelajaran, pertama, konsep ruang lingkup peralatan radiologi. Yang kedua, konsep dasar radiasi pada tabung sinar X. Yang ketiga, sistem kelistrikan pada mesin dan tabung sinar X. Yang keempat, mengaplikasikan tabung general X-ray. Yang kelima, prinsip rangkaian primer, sekunder, pembangkit tegangan tinggi. Keenam, prinsip pengelolaan peralatan sinar X, pemasangan dan pengoperasian. 7. Prinsip IPM peralatan sinar X. Kedelapan, prinsip dasar imaging sinar X seperti EPF,
field viewer CR dan DR. ke-9 peralatan mobile X-ray. ke-10 peralatan mamografi. ke-11 peralatan CT scan. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah peralatan radiologi 1 diantaranya buku peralatan radiologi dasar, kemudian jurnal internasional terakreditasi dan jurnal nasional terakreditasi. Adapun beberapa hasil dari jurnal saya sendiri menjadi referensi pada mata kuliah ini, diantaranya analisis uji kesesuaian pesawat Sinar X radiografi Mobile Ranger TV Mars 6 SBM. Yang kedua, automatic procedure for size thickness, verification of computer tomography image, variation of size thickness, position from isocenter and rekonstruksi filter. Dan yang ketiga itu ada radiographic image quality analysis in thorax, abdomen and bone fracture examination with KV and MRS parameter variation. Sekian penjabaran rencana pembelajaran semester RPS Peralatan Radiologi 1 sebagai penerapan dari RPS yang dijabarkan tadi. Berikut video penerapan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, terima kasih kepada Ananda yang telah hadir di perkuliahan kita Peralatan Radiologi 1. Alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai perkuliahan kita, Ibu absen terlebih dahulu. Abu Bakar, Cinta Margaret Kamanjai, Desri Aida Ananda Putri, Ega Andriana, Ilham, Muhammad Iwanul Ihsan, Doro Kiki, Yesi Tenfredla Luban Gaul, Yana Ramadika. Terima kasih kepada Ananda yang telah hadir. Lanjut ke materi kita, yaitu konsep dasar radiasi pada tabung sinar X. Ini langsung saja kita review perkuliahan kita di minggu lalu. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja sih alat yang menggunakan sinar X? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Ega. Alat yang bisa menggunakan itu ada X-ray konvensional, X-ray mobile, mamografi, dan CT scan. Oke, terima kasih jawabannya Ega. Nah, pada ruang radiologi itu ada tidak yang tidak menggunakan sinar X? Siapa yang bisa jawab? Apa yang tidak menggunakan sinar X? Oke, silakan. USG. USG itu dia menggunakan apa? Menggunakan ultrasound. Oke, dia menggunakan gelombang ya, gelombang ultrasound. Nah, alat apa lagi yang tidak menggunakan sinar X di ruang radiologi? Oke, itu ada alat MRI itu tidak menggunakan sinar X. Dia menggunakan apa? Magnetik. Magnetik. Oke, kita langsung masuk hari ini di konsep dasar radiasi pada tabung sinar X. Nah, hari ini kita akan menjabarkan ini. Ibu akan menjelaskan di mana pertama itu pendahuluan, kemudian konsep dasar radiasi, kemudian itu ada struktur dan prinsip kerja tabung sinar X, kemudian ada jenis radiasi pada tabung sinar X, kemudian ada faktor yang mempengaruhi produksi radiasi, kemudian ada proteksi radiasi, dan terakhir itu ada standar dan regulasi. Oke, lanjut. Mungkin sedikit keterangan ya, pendahuluan terkait peralatan radiologi ini. Kenapa sih kita mempelajari proteksi sinar X? Di mana alat ini dia kan teknologi semakin lama dia semakin berkembang. Nah, teknologi sinar X merupakan salah satu pencapaian penting dalam dunia
modern. Apalagi alat kesehatan, contoh CT scan yang dulu 64 slide, sekarang sudah berapa? 128 slide. Contoh alat MRI, itu dulu berapa Tesla? Yang ada 3 Tesla. Sekarang udah berapa Tesla? Ada 6 Tesla. Begitulah perkembangan setiap tahunnya, teknologi semakin berkembang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penjelasan terkait aplikasi tabung SINAREC dalam berbagai bidang. Yang pertama itu untuk diagnostik, yang kedua pengamanan. Di bandara menggunakan SINAREC enggak? Pakai. Kenapa membutuhkan SINAREC? Mempermudah nggak? Nggak mungkin satu orang setiap membuka tas untuk memeriksa barang, dia untuk mudah. Nah, yang kedua itu mesti menggunakan SINAREC pada bidang kesehatan. Ini tadi yang disampaikan oleh Ega, ada alat CT scan, kemudian ada ronsen, kemudian ini ada apa? Itu adalah dental X-ray. Nah, pemeriksaan gigi itu dia ada 2 alatnya, dental X-ray sama dental panoramik. Kalau dental X-ray ini dia cuma satu objek yang bisa dilihat. Kalau panoramik keseluruhan. Jadi keseluruhan bisa dilihat menggunakan dental panoramik. Itulah perbedaannya, tapi sama-sama menggunakan SINAREC. Sampai ini jadi paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, penemu awal SINAREC itu adalah Wilhelm Ronsen. Pada tahun berapa? Pada tahun 1895. Ternyata penemu ini sudah berapa tahun? Sekarang sudah 2025. Nah, awal tahun 1895 Wilhelm Ronsen menemukan. Sekarang alatnya semakin canggih. Dulu alat X-ray itu alatnya besar. Sekarang makin lama perkembangan zaman semakin kecil alatnya, tetapi kualitasnya semakin tinggi, semakin bagus, semakin tinggi. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar radiasi, di mana radiasi ini adalah pemancaran dan perambatan energi melalui ruang atau medium dalam bentuk gelombang atau partikel. Nah, jadi SINAREC ini dia contohnya itu ya, radiasi ada buatan dan ada alami. Yang alami contohnya apa? Matahari, itu radiasi yang dikeluarkan. Panas kan? Itu radiasi alami. Kalau buatan apa? Itu X-ray. Jadi kalau ditanya radiasi itu ada berapa? Ada 2, alami dan buatan. Buatan itu untuk diagnostik. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis radiasi ini ada radiasi ionisasi, kemudian ada radiasi non ionisasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana radiasi ionisasi ini dia merupakan radiasi yang memiliki energi yang cukup tinggi untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul. Sedangkan radiasi non ionisasi energinya tidak cukup. Itu perbedaan jenis-jenis radiasi ini. Oke, lanjut ya. Nah, radiasi elektromagnetik. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma. Ini adalah tingkatan radiasi. Radiasi mana yang paling besar? Sinar gamma. Sinar X itu masuk ke urutan 6. Ternyata gelombang radio itu ada radiasi. Kemudian ada gelombang mikro, inframerah, itu ada radiasinya. Tetapi tidak sebanyak sinar X dan sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk kemoto. Ya, itu menggunakan sinar gamma. Kalau sinar X itu di bawah dari sinar gamma tadi. Dia besar, tetapi tidak sebesar sinar gamma.
Coba teman-teman bisa perhatikan pasien yang setelah kemo itu fit nggak badannya? Tidak, lemas. Itu kenapa? Karena paparan radiasinya tadi, booster yang diterima oleh si pasien. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi produksi radiasi. Apa tadi? Ada tegangan atau QV, kemudian ada miliampere, kemudian ada waktu exposure, dan terakhir itu ada filtrasi dan kolimasi. Nah, filtrasi dan kolimasi ini dia sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu nih dari pemeriksaan ini dia mau memeriksa apa. Jadi di parameter itu juga ada pilihan filter. Jadi sesuailah nanti dari filter itu dan kolimasinya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Gak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada proteksi radiasi, di mana prinsip proteksi radiasi itu yang pertama ada waktu, itu miliampere, kemudian ada jarak, kemudian ada perisai ini dia adalah bahan pelindung, itu sebagai proteksi radiasi. Nah, kalau seandainya waktu paparan seharusnya dia 10 mA, dibuatlah 30 mA, apa yang terjadi? Radiasinya tadi, paparannya tadi banyak tak kena si pasien? Banyak. Rugi nggak si pasien? Mesti rugi. Nah, kemudian jarak, itu kan jarak minimal kita 1 meter atau 100 cm. Nah, kalau di jarak yang terlalu dekat, panas nggak terpaparnya? Panas. Oke, dari sini ada yang bertanyakan nggak terkait proteksi dan radiasi? Oke, silakan. Kan di ruang ICU itu kan ada alat mobil X-ray, Bu. Nah, apakah pasien yang di sebelahnya itu tidak terkena radiasi? Oke, nah di ruang ICU itu ada namanya ini tadi, ini menggunakan bahan pelindung seperti timah, ada pintu tabir namanya. Jadi untuk menutupi si pasien agar tidak terpapar ke pasien sebelahnya. Jadi inilah gunanya perisai ini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, mungkin di sini mau jabarkan untuk pelindung diri APD yang digunakan oleh petugas. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada kacamata PB ini berlapis timah juga. Kemudian ada sarung tangan. Kemudian itu ada apron juga berlapis timah. Kemudian itu ada pelindung ini, pelindung tiroid. Nah, satu lagi itu pelindung kelamin. Jadi letaknya itu di dalam apron. Jadi kalau sudah menggunakan ini SOP petugas radiografer, insya Allah itu tidak akan terkena paparan radiasi. Karena kan kalau semakin lama kena paparan itu berbahaya. Makanya diciptakanlah alat ini untuk melindungi si petugas. Oke, lanjut. Nah, batas dosis paparan radiasi. Nah, jadi di sini ada batasannya. Untuk petugas itu ada 20 mili per tahun. Kemudian ada masyarakat umum. Nah, kalau teman-teman nanti entah saudara kalau mau melakukan X-ray itu batas dosisnya adalah 1 milisilver per tahun. Itu batas untuk pasien umum. Nah, untuk paparan mata itu 20 milisilver. Kemudian ada kulit, tangan, kaki ada 500 per tahun. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan terkait dosis. Oke, silakan. Masalah saya izin bertanya, Bu, masalah batas dosis paparan ini jika misalnya terkena cukup tinggi paparan dosisnya itu gimana, Bu? Kira-kira akibatnya atau? Oke, nah kalau akibat efek yang diterima oleh si pasien itu ada namanya efek kostatik.
apa si pasien itu sangat berbahaya. Makanya dimainkanlah di robotnya. Nah, itulah nanti kita belajar juga kalibrasi ya untuk sesuai tidak parameter yang dikeluarkan. Contoh 50 kV yang disetting, ternyata yang dikeluarkan itu 100. Itu kan kena paparan dosis radiasi juga sangat tinggi. Sedangkan pasien umum itu hanya 1 milisievert. Oke, lanjut. Nah, untuk standar regulasi, nah di internasional itu namanya International Commission on Radiology Protection. Kemudian ada IAEA, itu adalah International Atomic Energy Agency. Sedangkan di regulasi Indonesia itu ada namanya BAPETN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kemudian ada Kemenkes RI. Kemenkes RI inilah yang menurunkan diwajibkan setiap alat kesehatan itu wajib dikalibrasi 1 kali dalam tahun untuk melihat kelayakan alat tersebut. Oke. Nah, di sini Ibu mungkin jabarkan sedikit apa sih peran kalibrasi. Peran kalibrasi itu melihat mutu dari alat tersebut. Alat tersebut layak pakai atau tidak. Karena kalau tidak sesuai, si pasien yang rugi. Jangan si pasien, si petugas juga rugi karena mereka terkena paparannya juga. Oke, lanjut. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jabarkan? Ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan, sedikit Ibu jabarkan di sini bahwasannya konsep dasar radiasi ini wajib kita pelajari. Kenapa? Disitulah kita paham berapa dosis yang kita terima, berapa dosis petugas terima. Kemudian apa saja sih pelindung yang digunakan oleh si petugas. Kemudian paham juga tadi ya, ada yang dijabarkan bahwasannya X-ray ini, radiasi ini dia memiliki 2, alamiah dan buatan. Mana buatan untuk diagnostik. Nah, sebelum Ibu tutup perkuliahan kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran Peralatan Radiologi 1, Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis, Fakultas Teknologi Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insiro. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.